Selamat pagi anak-anak semuanya ya. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi ini materi minggu lalu yang saya bagikan di Moodle dengan bentuk artikel ya. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu gambar ilustrasi ya. Gambar ilustrasi ini mungkin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya. Ada banyak sebenarnya contohnya di sekitar kita, cuman mungkin kalian belum tampak jelas kalau itu gambar ilustrasi gitu ya. Baik ya, gambar ilustrasi itu gambar yang mempunyai fungsi ya untuk memaksimalkan alur cerita ya atau ide yang ada ya. Gambar ini tuh punya fungsi yaitu memaksimalkan alur cerita. Ya, artinya alur cerita di sini adalah menjadi hal yang utama ya. Bukan gambarnya, tetapi alur ceritanya yang utama, gambar hanya sebagai pendukungnya untuk memaksimalkan ya sesuatu. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini gambar ilustrasi pada tahun 2019 ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi ikut pemilihan presiden ya. Nah, ini Pilpres menjadi suatu isu yang menarik di Indonesia ya. Mereka terlihat di sini ilustrasinya itu rebutan kursi gitu ya. Ini hanya gambar aja ya, tetapi ini mengilustrasikan atau mendukung ide cerita yaitu mengenai Pilpres. Nah, dalam bahasa Inggris ya ilustrasi ya itu illustrate ya nama bahasa Inggrisnya ya. Terus kemudian di KBBI ya ini memiliki arti gambar, foto, lukisan untuk membantu memperjelas isi buku karangan dan sebagainya ya, isi buku karangan dan sebagainya. Gambar, desain atau diagram untuk menghias bahan sampul dan sebagainya. Jadi ada banyak macam dari gambar ilustrasi. Cuman intinya itu untuk memperjelas sesuatu ide cerita ya. Oke, berikutnya adalah contoh yang pertama dari gambar ilustrasi ini sebenarnya ada banyak dan kita nggak mungkin bahas satu-satu, cuman yang jelas yang dekat dengan kita saja. Yang pertama itu adalah komik ya. Komik kalian bisa lihat di sini. Ini komik One Piece ya, salah satu komik dari Jepang ya. Jepang terkenal dengan komiknya. Nah, komik ini dia identik dengan gambar yang unik ya, karakternya bermacam-macam ya. Dan dialognya itu dapat ditulis dalam kolom-kolom yang ada di sela-sela gambar tersebut ya. Unsur dari komik ini dia tiap karakter mempunyai ciri khas ya. Gambar ilustrasi komik ini tiap karakter mempunyai ciri khas dan keunikan tersendiri. Misal di beberapa karakter rambutnya berwarna kuning, ada yang berwarna merah ya, sangat imajinatif ya. Nah, oleh karena itu komik sangat cocok ya untuk menggambarkan situasi tertentu, baik itu ide cerita yang sedang diangkat ya. Yang unsur yang kedua adalah mempunyai dialog yang singkat, padat, dan imajinatif karena terbatas kolom gambar ya. Jadi kalian seperti lihat di sini dialognya nggak banyak-banyak, cuman sangat efektif ya. Artinya karena mereka mempunyai keterbatasan ruang ya dalam lembaran itu untuk menuliskan dialog. Nggak mungkin mereka menuliskan dialog itu secara panjang, satu paragraf dan lain-lain ya, sampai 2 paragraf nggak mungkin ya. Mereka dialognya itu sangat singkat, imajinatif ya. Nah, gambar ilustrasi ini mengilustrasikan sesuatu atau ide cerita yang diangkat oleh penulis, yaitu komik ya. Komik itu sangat populer di kita ya. Banyak yang suka membaca komik pastinya ya. Contoh yang kedua adalah karikatur. Ini gambar yang pertama kita tadi ya. Nah, karikatur ini bentuknya cenderung mempunyai lucu ya, unsur kelucuan ya. Mirip seperti karakter tapi berbeda ya. Nah, itu uniknya. Berbedanya di mana ya? Berbedanya di mungkin bentuk wajahnya, bentuk kakinya, atau bentuk rambutnya, dan lain-lain ya. Unsur pertama itu gambarnya lucu atau jenaka. Yang kedua itu dilebih-lebihkan ya. Dilebih-lebihkan yaitu misalnya kepalanya ini lebih besar daripada badannya ya, atau
kepalanya ini agak sedikit bentuknya tidak proporsional ya, ada yang dilebih-lebihkan ya. Dan kemudian karikatur ini di Indonesia biasanya dipakai untuk apa namanya kritik ya, kritik mengenai politikus-politikus atau situasi-situasi politik yang ada di sekitar kita ya. Dalam bahasa Inggris itu karikatur mempunyai dalam bahasa Indonesia karikatur itu mempunyai arti yaitu gambar olok-olok yang mengandung pesan atau sindiran ya. Ini cocok ya. Nah, gambarnya karikatur ya. Terus kemudian dalam bahasa Inggris ini terjemahan Inggris karikatur mempunyai arti yaitu a picture that exaggerates a person feature to produce a comic or grotesque effect ya. Political cartoonists often use caricature to illustrate the character of their subject ya. Nah, exaggerates ini ada kata yang perlu digarisbawahi yaitu exaggerates ini artinya sama seperti yang unsur kedua ini, dilebih-lebihkan ya. Jadi unsur utamanya itu sebenarnya gambar karikatur itu dilebih-lebihkan. Gambarnya tidak sesuai aslinya, tetapi masih mirip ya. Itu mungkin yang seperti saya sudah sampaikan tadi, ada unsur dilebih-lebihkan dan lain-lain. Nah, kemudian contoh berikutnya itu adalah, nah ini yang sering banyak orang bingung ya. Gambar ilustrasi yang berikutnya ini vignette ya. Ini kita bacanya vignette ya. Bukan vignette, bukan ya. Ini istilah aslinya itu berasal dari Prancis ya. Vignette ya, bacanya vignette. Unsur utama itu ada di sekitar gambar atau cerita utama. Nah, kalian kalau belum tahu vignette itu bentuknya seperti apa, ini nih. Ya. Vignette itu ada di pinggiran-pinggiran lembar cerita biasanya atau lembaran gambar. Jadi vignette itu bukan gambar utamanya ini ya. Vignette itu ada di pinggiran-pinggiran lembaran seperti ini, hiasan-hiasan ya. Itu namanya vignette ya. Nah, dalam terjemahan sendiri atau dari sejarahnya sendiri bahwa vignette itu istilahnya datang dari Prancis Tengah ya. Itu merupakan penyingkatan dari istilah ya fine atau fin ya. Nah, dalam bahasa Inggris ya, kata ini digunakan pada abad ke-18 untuk ya mendesain ya atau menghiasi blank border. Nah, ini jadi ada lembaran kosong dihiasin menggunakan vignette ya. Nah, ini vignette itu hiasan-hiasan seperti ini ya. Ini dipakai juga di Microsoft Word ya. Kalian bisa cari menunya ya. Nah, vignette ini tujuannya untuk memperindah lembaran ya, memperindah lembaran. Terus kemudian unsur kedua ini untuk menghiasi juga. Jadi kalau semisal gambar aja mungkin akan terlihat kosong gitu ya. Jika dikasih vignette ini akan cukup indah ya kelihatannya, lembarannya jadi memberikan atau menarik minat pembaca gitu ya. Nah, ini sebenarnya vignette ini istilahnya dalam bahasa Inggris itu artinya batang anggur ya. Batang pohon anggur. Nah, ini mirip seperti batang pohon anggur ya, atau ide utamanya itu adalah batang pohon anggur gitu ya. Jadi ini sangat bisa dipahami bahwa vignette itu menghiasi pinggiran-pinggiran seperti ini ya. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah menggambar ilustrasi secara umum ya. Ini langkah-langkah umum ya, metodenya itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Cuman yang jelas itu selalu dimulai dengan membuat ide cerita atau menangkap suatu kondisi tertentu di lingkungan sekitar kita ya. Nah, mungkin ada situasi apa nih ya, kita coba sampaikan berbentuk dengan gambar ilustrasi ya. Ada situasi politika, ada situasi turunnya ekonomika, atau ada situasi yang tidak membuat kita nyaman, kita bisa sampaikan lewat gambar ya. Yang langkah kedua adalah menyiapkan alat dan bahan gambar. Menyiapkan alat dan bahan gambar ya. Ini bisa pensil, bisa penggaris ya. Ini alatnya bebas ya. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah membuat daftar elemen dalam ide. Misal kita ingin mengkritik situasi COVID, misalkan gitu ya. Ini misal ya. Nah, kita mungkin ide daftar elemennya itu mungkin ada vaksin ya. Vaksin itu identik dengan jarum suntik misalnya gitu. Nah, itu elemen pertama. Yang kedua itu adalah mungkin masker ya. Elemen-elemen itu yang bisa kita jadikan ide dalam untuk menggambar ilustrasi ya. Yang keempat langkahnya adalah membuat sketsa ya. Namanya sketsa ya. Ini sketsa itu bukan
bukan gambaran umum yang harus langsung jadi, tapi hanya sebatas garis-garis tipis yang nantinya akan kita jadikan dasar untuk menggambar lebih lanjut ya. Nah, terus kemudian yang kelima adalah melakukan pewarnaan jika perlu. Seperti dalam komik tadi ya, komik itu ada yang diwarnain, ada yang enggak. Jadi, pewarnaan ini sifatnya tidak wajib dalam gambar ilustrasi. Cuman jika ingin memakai pewarnaan, boleh. Jika tidak perlu, ya tidak usah ya. Jadi, pewarnaan ini mempunyai sifat tidak wajib dalam gambar ilustrasi. Nah, langkah-langkah ini langkah-langkah umum, masing-masing orang mempunyai langkah yang berbeda-beda, tetapi kita bisa merumuskan dalam 5 langkah tersebut ya. Berikutnya adalah tujuan menggambar ilustrasi ya. Tujuannya apa sih kita bikin ilustrasi ya? Bikin gambar ilustrasi itu adalah menyampaikan ide cerita ya. Kenapa? Karena kan jika melalui gambar, ide cerita akan lebih ditangkap ya, lebih mudah ditangkap dan lebih mudah dinikmati. Dengan begitu kita bisa menyampaikan ide cerita kita tanpa harus perlu banyak kata-kata atau banyak bicara ya. Nah, oleh karena itu kita tujuan gambar ilustrasi ini salah satunya adalah menyampaikan ide cerita. Kedua adalah sarana komunikasi antara lapisan masyarakat ya, karena gambar ini dekat dengan seluruh lapisan masyarakat, baik dari yang menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Nah, dan sarana komunikasi ini yang kita perlukan dalam gambar ilustrasi ya. Karena bahasa itu ada bahasa yang istilah-istilah yang mungkin rumit untuk dimengerti lapisan masyarakat kelas bawah. Makanya dibuat media komunikasi dengan menggunakan gambar. Yang ketiga adalah menarik minat pembaca ya, seperti komik tadi ya, karakternya unik ya, terus kemudian ada vignette tadi untuk menghiasi lembaran. Jadi ini semua berfungsi untuk menarik minat pembaca. Terus kemudian yang keempat adalah memberikan kesan bermakna ya. Jika ada situasi tertentu, ini lebih mudah dimaknai dengan adanya gambar ilustrasi ini. Ya, misal situasi tidak enak atau situasi menyenangkan ya, itu akan memberikan kesan bermakna. Atau ceritanya atau ide yang diangkat dalam gambar ilustrasi itu akan lebih memberikan kesan jika disertai dengan gambar ya. Untuk yang terakhir ya, gambar ilustrasi ini mempunyai value karakter yang bagus ya. Yang pertama adalah mengkritik ya, dan menyampaikan sesuatu dapat menggunakan media yang baik dan indah ya. Mengkritik itu tidak harus selalu dengan mengumpat misalnya gitu ya, atau dengan nada yang tinggi gitu ya. Cuman di seni ya, kita bisa mengkritik menggunakan gambar. Wow, itu seru kan ya. Jadi kita mengkritik tetapi melalui keindahan ya. Oh, itu menarik ya. Nah, oleh karena itu mengkritik dan menyampaikan sesuatu dapat kita sampaikan juga dengan gambar ilustrasi. Nah, yang kedua adalah dialektika komunikasi dapat dilakukan dengan gambar atau karya seni ya. Seperti tadi gambar karikatur yaitu sebenarnya adalah dialek komunikasi antara seluruh masyarakat Indonesia ya. Itu disampaikan dengan gambar ilustrasi berupa karikatur ya, sehingga semua masyarakat dapat dapat menangkap pesan yang ada dalam gambar atau apa yang coba menjadi keluhan untuk semua orang misalnya gitu ya. Makanya gambar karikatur tadi cukup membantu ya dengan mengkritik situasi-situasi tertentu. Baik, itu saja materi kita hari ini mengenai gambar ilustrasi ya. Silakan dipahami, jika ada yang tidak jelas silakan untuk membaca materi yang ada di Moodle supaya lebih jelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Semoga kalian semua dapat memahami pelajaran mengenai gambar ilustrasi. Terima kasih.